Lili. Apa kabarnya Cuantau? Pasti baik. Wah, kayaknya Cuantau sehat banget deh, Oh mukanya iya cerah. dong, semua berkat Tuhan. Berkat Tuhan, Iya. ya adik-adik kecil pasti semua pada sehat ya. Pasti sama kayak semua Cuantau, sama kayak sehat langsung semuanya. Jessica ya. Pasti. Oke, pada pagi hari ini kita udah siap banget nih Cuantau Betul. untuk memuji Tuhan sama adik-adik semua ya Cuantau. Ya. Pasti adik-adik udah pada mandi, udah pada sikat gigi, udah pada makan pagi ya Cuantau. Betul, sudah Iya. sekarang sudah siap ini, sudah siap duduk nih, udah nih cantik di depan nih, pokoknya udah ganteng ini. lah ya. Kita siap-siap ya mau muji mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah sebelum itu kita doa dulu ya guys. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami bisa memuji muliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah kita masih semangat nih ya kan Cuantau. Jadi Yes. kita daki-daki gunung Ya, aja gimana? Kita olahraga. Kita olahraga Ya, guys. kita olahraga. Oke. Kudaki-daki dengan gerakan ya. Kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut yang dalam. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Lagi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Mungkin terbang lagi Cuantau. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut yang dalam. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Iya. Lose. Yesus itu adalah satu-satunya dalam hidup kita. Betul banget Cuantau. Dan juga Dia gembala kita. Bener banget Cuantau. Waktu kita butuh sesuatu, kita tidak pernah takut. Betul. Kita tidak takut akan kekurangan dalam Betul hidup ini. banget. Karena Dia selalu ada pada kita. Iya. Yuk kita angkat pujian. Ayo. Tuhan adalah gembalaku. Sambil setelah pujian ini nanti kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi sama Lause. Nah, hari ini Lause mau membawakan firman. Nah, firman itu diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Lause mau menceritakan tentang menjadi percaya. Nah, tapi sebelumnya ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kita sudah berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong sertai kami, berkati kami agar kami dapat duduk diam dan kami dapat mengerti yang akan disampaikan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan juga pimpin ibadah ini agar sampai selesai nanti. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, kita kalau adik-adik mau baca firman Tuhannya, adik-adik bisa baca dari Yohanes, baca sendiri dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, sebenarnya kalau di dalam Alkitabnya itu judulnya adalah Percakapan Perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sedang dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea. Nah, dari Yudea itu menuju Galilea. Nah, ada satu tempat yang harus mereka lewati, yaitu Samaria. Nah, di Samaria pun itu juga ada satu tempat atau satu kota bernama Sikar. Nah, di sana terdapat satu sumur yang Tuhan dan murid-muridnya lewatin. Nah, di hari itu sedang terik-teriknya sekali, jam 12 siang juga. Nah, jadi Yesus itu berteduh di dekat sumur itu, dan murid-muridnya Tuhan Yesus itu pergi ke kota untuk membelikan makan untuk Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus sedang duduk-duduk itu, tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria yang datang untuk menimba air. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, nah itu bisa dibaca di ayat ke-7. Saya bacain ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, Tuhan Yesus di sini meminta minum kepada perempuan Samaria itu. Nah, tapi sebenarnya seorang Yahudi itu tidak boleh berbicara dengan orang Samaria. Nah, maka perempuan Samaria itu pun kaget karena Tuhan Yesus meminta tolong dan berbicara kepada perempuan itu. Nah, langsung mau bacaan lagi. Berikutnya Tuhan Yesus menjawab pada ayat ke-10. Jawab Yesus kepadanya,
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, itu yang dijawab oleh Yesus. Nah, langsung mau bacain lagi ayat 12, 13, dan 14 karena semua ini berhubungan dengan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Oke, di ayat 11 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Terus dilanjutkan di ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, di ayat 13 ini Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa telah meminum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, oke. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus sebenarnya sedang menjelaskan kepada perempuan Samaria itu. Nah, tapi kalau kita ingat di ayat 12, perempuan ini kayak ragu dengan Tuhan Yesus. Dia meragukan kalau Tuhan Yesus itu lebih besar enggak dari Yakub yang sudah membuat sumur itu untuk orang Samaria. Nah, dan di ayat berikutnya pada ayat ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi sini untuk menimba air. Nah, kalau kita lihat di sini berarti perempuan itu nggak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan air kehidupan, bukan air yang ditimba untuk minum lagi supaya nggak haus lagi gitu ya adik-adik. Nah, di ayat 16 ini juga Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, di sini untuk ayat berikutnya langsung rangkum aja ya. Kalau di sini kalau Tuhan Yesus itu mengetahui apa yang sebenarnya perempuan itu belum katakan. Jadi perempuan itu mulai percaya kalau sebenarnya ada juru selamat yang sedang datang, Mesias yang sedang datang, dan Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ialah Mesias yang sedang datang itu. Nah, lalu perempuan Samaria itu ketika mendengar itu dia langsung percaya dan memberitahukannya kepada kota, seluruh isi orang kota untuk datang kepada Yesus dan untuk mengetahui juga kalau Mesias itu sudah datang. Nah, berikutnya kita semua tuh sudah diberikan air itu loh adik-adik, air kehidupan itu oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Nah, Tuhan itu mengorbankan anaknya sendiri demi untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu kita harus percaya akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita, dan kita juga bisa menjadi air hidup yang bisa mempengaruhi orang lain juga untuk juga percaya kepada Tuhan Yesus, seperti orang Samaria itu juga yang memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa keselamatan, bahwa Mesias itu sudah datang, bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat itu. Nah, di dalam kehidupan kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus tetap percaya bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Nah, untuk firman Tuhannya sampai di sini saja. Langsung berharap kita semua tetap percaya kepada Tuhan Yesus di masa yang sulit ini, meskipun keadaan belum
kembali seperti semula. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan Tuhan yang akan tetap menjaga kita sampai pandemi ini selesai. Langsung juga berharap adik-adik semua juga jaga kesehatannya, jaga kesehatan di sekitar adik-adik, untuk papa mamanya juga. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, langsung akan berdoa. Mari tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mau percaya, kami mau dengan iman kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang akan menyelamatkan kami nanti Tuhan. Tuhan yang teguhkan hati kami agar kami dapat tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan juga tolong berkati kami di dalam pandemi ini yang masih berlangsung Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan menjaga kami selalu dan kami akan menjaga dari diri kami juga sendiri Tuhan. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong berkati agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik? Firmannya top banget kan? Pasti ya Juantal? Pasti top banget deh, kita yakin. Nah, sekarang kita mau persembahan. Kita nyanyiin lagu ya, Berilah Yang Baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua ya Chantal. Betul, maka kita juga harus memberi yang baik kepada Tuhan. Amin, betul banget Chantal. Yuk. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas Kau, memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas Kau, memberkati Kau selamanya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah menjalankan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bye-bye, God Selamat hari bless. Minggu. Selamat hari Minggu.